hadir fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Serambi Kalam. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu yang sangat miskin. Merasa prihatin dengan kondisi tamu itu, Rasulullah membawa ke rumah salah satu seorang istri beliau agar dapat diberi jamuan. Namun, istri beliau hanya memiliki air putih dan tidak memiliki makanan lain untuk disajikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membawa tamu itu kepada para sahabatnya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bersedia menjamu tamuku ini, maka ia akan mendapatkan surga." Sebelum menyimak video selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Siapa di antara kalian yang bersedia menjamu tamuku ini, maka ia akan mendapatkan surga. Mendengar tawaran Rasulullah, seorang sahabat bernama Abu Talha langsung menyambutnya dengan antusias. "Saya, wahai Rasulullah." Tanpa berpikir panjang tentang apakah ada makanan yang cukup di rumahnya, yang terpenting bagi Abu Talha adalah menolong tamu tersebut dan meraih janji surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talha membawa tamu tersebut pulang ke rumahnya dan memberitahu istrinya, "Hormatkanlah tamu Rasulullah ini." Namun sang istri segera mengingatkan bahwa persediaan makanan di rumah hanya cukup untuk anak kecil saja atau untuk anak-anak mereka saja. Meski demikian, Abu Talha memiliki ide cemerlang. Ia berkata kepada istrinya, "Siapkan saja makanan yang kita punya dan berpura-puralah seolah-olah memperbaiki lampu penerang hingga lampu itu padam. Setelah itu, tidurkan anak kita agar tamu kita dapat makan dengan nyaman." Dengan cerdas, Abu Talha dan istrinya membuat tamu itu merasa seperti tengah makan bersama dengan mereka. Padahal sebenarnya mereka berdua hanya berpura-pura makan dalam kegelapan agar sang tamu bisa makan tanpa merasa sungkan. Tamu tersebut menikmati hidangan yang tersedia dengan lahap, tidak menyadari bahwa tuan rumah tidak benar-benar ikut makan. Keesokan harinya, Abu Talha pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu, beliau menyambut Abu Talha dengan senyuman dan berkata, "Allah merasa ridho dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Ternyata Allah menghargai kedermawanan dan keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh Abu Talha dan istrinya." Kisah ini merupakan sebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Allah memuji orang-orang yang lebih mengutamakan kebutuhan orang lain meskipun mereka sendiri berada dalam kesulitan. Hikmah dari kisah ini, keteladanan dalam kedermawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Talha menunjukkan jiwa yang penuh dengan kemurahan hati. Mereka tidak ragu untuk menawarkan pertolongan, bahkan ketika tidak tahu apakah ada cukup makanan di rumah. Yang terpenting bagi mereka adalah memberi. Kreativitas dalam berbagi. Ketika sifat kedermawanan sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang, dia akan selalu menemukan cara untuk tetap memberi, meskipun dalam situasi yang sulit. Mengutamakan orang lain. Orang yang dermawan seringkali mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Mereka siap berkorban, bahkan jika itu berarti menomorduakan keluarganya demi menolong orang lain yang lebih membutuhkan. Maka tidak heran jika Allah meridhai orang-orang yang memiliki sifat seperti ini dan menjanjikan surga bagi mereka. Kebaikan hati yang tulus, walaupun dalam kondisi kekurangan, akan selalu mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surat Al-Hasyr ayat 9 pun mengingatkan bahwa orang yang mampu mengendalikan sifat egoisnya dan bersikap dermawan, itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan sejati. Kisah ini menunjukkan bahwa sikap dermawan dan ikhlas adalah kualitas yang sangat dihargai dalam Islam, dan siapapun yang mempraktikkannya dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan ridha Allah dan ganjaran surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.